Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan bahas tentang versi CapCut 7.5.0 dan 8.0.0 dan 10.0.0 ya guys ya. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya jika teman-teman bantu like dan subscribe channel ini agar lebih semangat memberikan informasi kepada kalian semua. Oke cuy, di sini aku udah install aplikasi CapCut-nya yang versi 7.5.0. Nah, untuk tampilan awalnya ya seperti ini ya guys ya. Untuk tampilan yang atas hanya ada kamera, keterangan, prompt dan tingkatkan ya guys ya. Oke, kita lanjut ke icon template. Nah, di sini di icon template masih di beranda itu ada templatenya ya guys ya. Cuman di fitur kolom pencarian sudah nggak bisa nyari template yang ingin kalian cari. Misal kalian ingin nyari JJ atau slow motion udah nggak bisa ya guys ya. Nah, di sini aku sekalian nyoba fitur prompter di versi 7.5.0 ya guys ya. Apakah masih bisa? Ternyata ya seperti ini ya guys ya, sama seperti di versi update dan versi-versi sebelumnya ya guys ya. Nggak ada bedanya sih fitur prompter nih, masih sama aja. Oke, kita next ke icon selanjutnya. Oke, langsung aja aku klik icon profile CapCut-nya. Di sini udah support login ke TikTok ya guys ya. Kalau versi-versi sebelumnya masih belum support ya guys ya, cuman bisa login pakai Facebook doang. Nah, di sini udah support ya guys ya di 75.0. Dan untuk tampilannya ya seperti ini ya guys ya. Untuk di versi ini tidak bisa pin template ya guys ya. Nah, biasanya di versi CapCut terupdate tuh bisa pin template ya guys ya. Tapi di versi 7.5.0 ini nggak bisa. Dan untuk notifikasinya seperti ini ya guys ya. Masih ya terpisah-pisah lah. Tapi aku lebih enak di versi yang kayak gini ya guys ya. Untuk notifikasi masuknya tuh kayak komentar beda, like beda gitu. Enak guys. Kalau versi sekarang tuh kayak di itu apa ya, dikumpulkan semua. Jadi yang mau itu kebuka semua guys notifnya guys. Jadi kayak kurang enak gitu kan, padahal aku pengennya tuh buka komentar doang gitu, buka like-an doang, siapa yang nge-like, siapa yang nge-spam like gitu doang gitu ya guys. Tapi kalau kalian lebih suka yang mana guys? Oke, lanjut ke pusat kreator. Untuk tampilannya seperti ini ya guys ya. Nah, di pusat kreator ini untuk tugasnya udah nggak kelihatan ya guys ya. Biasanya kan ada tugas tuh di situ. Di versi ini udah nggak bisa ya guys ya, harus diupdate gitu kan. Nah, buat kalian yang suka bikin tugas di pusat kreator, saya sarankan sih nggak cocok sih di sini di versi 7.5.0 nih. Oke ya guys ya, di sini aku mau nyoba fitur pengeditannya ya guys ya. Langsung aja kita ke proyek baru. Di sini karena aku sering bikin video slow motion, langsung aja aku add videonya dan aku pengen nyoba fitur slow motionnya ya guys ya. Apakah enak di versi yang ini atau versi-versi yang lain ya guys ya. Untuk icon yang bawah ya nggak jauh beda sama versi manapun ya, sama-sama kayak gini juga. On efek, ada musik, overlay, filter, format dan lain-lain sebagainya ya guys ya. Nah, karena aku bikin video slow motion jadi ya easy peasy ya guys ya, mek gitu doang gitu loh. Kalau bikin JJ agak lama dan agak kurang jago. Emang nggak jago sih kalau bikin template JJ itu. Udah lama gak FYP lagi, sakit tuh my heart. Mending bikin kayak gini gitu kan. Tapi sebelum itu aku mau nyoba fitur keyframe-nya ya guys ya. Apakah nggak patah-patah atau gimana? Untuk keyframe-nya di sini ya enak ya guys ya. Nggak ada patah-patah sama sekali. Ya masih stabil lah intinya. Kalau kau bikin JJ ya enak lah di versi ini tuh, hapus tambah hapus tambah hapus tambah hapus tambah, enak lah masih di sini. Oke, langsung aja aku mau nyoba ke fitur slow motion. Di sini aku masih setting-setting mau bikin ke
berapa slow motionnya. Biasanya aku main di 5 ya guys ya, 0,5 biasanya tuh. Setelah itu aku mau nyoba crop dulu kali biar nggak panjang-panjang gitu ya guys ya. Tapi enggak, kita nyoba itunya dulu, apa tuh, fitur perhalusnya, apakah lama atau cepat di sini itu. Kembali lagi ke kurva, lalu pilih kualitas lebih baik, lalu checklist, dan kita lihat untuk gerak lambat halusnya sangat lama ya guys ya. Kalau kalian lebih suka menunggu, kalian nggak apa-apa di versi ini, tapi kalau aku nggak suka ya guys ya, lebih cepat lebih baik gitu. Di sini lama ya guys ya, cuman ya untuk keyframe-nya ya sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan ya guys ya. Untuk di sini tuh versi keyframe-nya yang enak ya guys ya. Tapi untuk fitur slow-mo-nya nggak enak ya guys ya, lama gitulah. Jadi kelebihan versi CapCut 7.5.0 ini di keyframe-nya lumayan enak, stabil, tapi di kolom pencariannya itu udah nggak bisa, dan slow motionnya untuk fitur slow motion itu lama ya guys ya, dan tidak support menjalankan tugas kreator. Jadi tugas kreatornya udah nggak ketampil ya guys ya. Oke, kita lanjut ke versi CapCut 8.0.0 ya guys ya. Untuk tampilan awalnya masih sama dengan versi yang sebelumnya ya guys ya. Tapi di sini untuk fitur pencariannya udah bisa ya guys ya, nggak seperti versi yang sebelumnya ya guys ya. Fitur pencariannya sudah bisa ya guys ya, kalian bisa cari kreator atau template apa aja. Nah di sini aku mau nyoba ke punya aku sendiri ya guys ya, Vicky Template. Kalian jika suka jangan lupa di follow ya guys ya, kalau nggak suka jangan di blok. Di sini template aku yang pertama yang pakai segitu ya guys ya, cuma ya gitu nggak digaji tuh ya guys ya, sakit aku tuh. Ya nyindir dikit gak ngaruh lah ya, maaf lah. Nah di situ perbedaannya di pencarian, di versi sebelumnya nggak bisa, tapi di versi yang ini 8.0.0 bisa ya guys ya. Dan untuk loginnya udah support pakai email ya guys ya. Kalian jika loginnya pakai email kemarin-kemarinnya silahkan login, tapi aku di sini tetap pakai TikTok karena agak rumit kalau pakai email itu. Untuk tampilan profilnya seperti ini ya guys ya, masih sama seperti yang sebelumnya, dan kontak masuknya untuk notif masih sama juga, enak sih di 8.0.0 tuh masih terpisah-pisah seperti ini. Oke, kita lanjut ke pusat kreator yang ada di profile. Nah di sini untuk tampilan pusat kreatornya seperti ini ya guys ya, masih sama, cuman untuk pusat tugasnya ada ya guys ya, untuk tugas pertumbuhan doang di sini ya guys ya. Untuk tugas pertumbuhan nggak checklist dari tahun lalu. Nggak tahu kenapa. Jadi untuk versi yang ini tugas pertumbuhan sudah ada ya guys ya, namun tugas kreasi dan tren kreasi masih belum ada ya guys ya. Oke, langsung aja kita bikin proyek baru, sama seperti yang tadi kita bikin video slow motion. Kita coba fitur-fiturnya apakah udah ada perbedaan atau masih sama ya guys ya. Nah di sini aku langsung ke itu ya guys ya, pakai percepatan yang langsung 5 ya guys ya. Langsung coba kualitas lebih baik. Nah di sini untuk gerak lambat halusnya masih sama dengan versi yang sebelumnya, ya lama gitu ya guys ya. Karena oke lah, yang penting kita sudah tahu perbedaannya dan kesamaannya. Untuk di versi ini untuk gerak lambat halusnya sama lamanya ya guys ya. Oke, kita coba ke apalah notif nih, ganggu banget. Kita coba keyframe-nya. Untuk keyframe di sini masih enak, lumayan sama dengan versi sebelumnya, tidak ada patah-patah. Oke, untuk kelebihan dan kekurangannya seperti ini ya guys ya.
Keyframe pencarian tugas pertumbuhan ada, namun kecepatan masih sama dengan versi yang sebelumnya. Oke, selanjutnya kita bahas versi CapCut 10.0.0. Di tampilan awalnya udah ada penambahan fitur ya guys ya, ada hapus latar belakang, ada apa tuh, keterangan otomatis, retouch, efek AI, dan banyak lagi ya guys ya. Nah, di sini aku mau nyoba fitur pencarian ya guys ya. Yang jelas fitur pencariannya bisa ya guys ya. Dan di beranda pencarian tuh kalian disuguhi dengan tugas kreator ya guys ya. Oke, kita next ke profile. Untuk profilnya tuh seperti ini ya guys ya. Udah beda ya guys ya tampilannya. Dan di versi ini kalian udah support untuk pin template-nya ya guys ya, seperti ini. Kalian udah support pin template. Di versi sebelumnya belum bisa ya guys ya, tapi di versi 10.0.0 ini udah bisa ya guys ya. Untuk tugas kreatornya udah ya lumayan komplit ya guys ya, daripada versi CapCut yang sebelumnya ya guys ya. Nah, ini masih mungkin jaringan ya guys ya. Kita kembali lagi lalu kita masuk. Oke, di sini tampilannya udah beda ya guys ya, dan untuk tugas kreasi udah ketampil ya guys ya. Kalian bisa buat tugas kreasi di sini atau langsung pakai tagarnya ya guys ya. Setelah itu aku pengen nyoba lagi fitur yang pengeditannya, apakah ada perubahan atau masih sama. Langsung aja kita ke proyek yang udah diedit tadi. Oke, kita langsung coba fitur slow motionnya ya guys ya. Di sini langsung kita buka kecepatan dan normal, langsung kita pilih kualitas lebih baik. Nah, di sini udah enak banget ya guys ya. Untuk fitur gerak lambat halusnya tuh cepet ya guys ya, daripada versi sebelum-sebelumnya ya guys ya. Ini nggak aku cepetin ya guys ya. Jadi disitulah perbedaan versi CapCut 7.5.0 dan CapCut 8.0.0 dan 10.0.0 ya guys ya. Dari fitur slow motionnya sudah jauh beda ya guys ya. Sini enak ya guys ya, lebih cepat dari versi sebelumnya. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa setiap ada updatean itu pasti ada masalah juga ya guys ya. Nah, di sini aku nyoba keyframe-nya. Keyframe di versi CapCut 10.0.0 ya seperti ini ya guys ya. Untuk keyframe-nya patah-patah, kayak apa ya guys ya, lama banget, yang mau ngapus yang mau nambah lama banget gitu ya guys ya. Jadi untuk kalian yang bikin JJ, wah bikin emosi sih kalau pakai versi CapCut 10.0.0 ini ya guys ya. Oke, next kita bahas tentang penambahan fitur yang ada di versi CapCut 10 ini ya guys ya. Untuk penambahan fiturnya tuh ada dasar ya guys ya, dasar keong racun, bukan ya guys ya. Dasarnya ini dasarnya ini bisa ganti posisi ya guys ya. Nah, itu yang bikin enak ya guys ya. Penambahan dasarnya ini yang bikin enak, karena kadang yang bikin JJ itu kadang apa ya guys ya, kadang terpleset tangannya guys. jadi jadi gak smooth bikin JJ tuh. Nah, untuk di versi 10 nih enak sebenarnya ya guys ya, karena ada dasarnya, ada enaknya ada gak enaknya gitu ya guys ya. Ya tergantung dari selera kalian masing-masing sih. Kalau aku sih nggak bikin JJ ya guys ya, aku cuma bikin slow motion. Dan untuk kalian yang bikin JJ tergantung dari kalian mau pakai versi yang berapa. Oke ya guys ya, mungkin sampai di sini dulu pembahasan versi CapCut-nya. Jika ada kesalahan atau ada yang kurang dari penjelasan aku, silahkan kalian bisa sharing di komentar. Oke ya guys ya, see you, sampai jumpa di video selanjutnya.